Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Muhammad Tasuha. Saya mahasiswa peserta UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Malang. NIM 2022 1063 1013 745. Saya akan mempraktikkan pembelajaran teks berita kelas 7.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak? Ya, alhamdulillah baik ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada ya. Siapa? Nurudin. Terus? Oke. Kenapa tidak masuk? Sakit ya. Mari kita doakan ya, semoga yang sakit cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa, bisa belajar bersama-sama di sekolah ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dari teks berita secara visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersirat dan tersurat ya. Oke? Laga final cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2023 digelar Selasa malam di Olympic National Stadium Phnom Penh, Kamboja. Indonesia berhasil mengukir sejarah setelah 32 tahun melalui perolehan medali emas dengan mengalahkan Thailand 5-2 lewat perpanjangan waktu. Mengenai pertandingan sama sih suasananya dengan semifinal, dramatis juga. Dan tadi juga pertandingan bahkan di saat kita unggul 2-1, saya pikir itu pertandingan sudah berakhir karena pertambahan waktunya hanya 7 menit, tetapi begitu Prit saya masuk ke lapangan dan rupanya belum. Dan itu gol bagi mereka. Dan kalau ditanya bagaimana suasana hati kita, ketegangan kita waktu itu, ya sangat luar biasa. Tetapi saya bicara ke teman-teman pemain, main tetap sabar, tetap pintar, dan jangan pernah kepancing emosi. Hal ini menjadi spesial bagi para pemain, sebab ini mereka menjadi bagian dari sejarah sepak bola tanah air. Termasuk bagi Pratama Arhan, bek kiri andalan timnas yang tidak bisa bermain pada partai final. Jadi kasih tahu kan rasanya campur aduk, sedih, senang juga. Ya sedihnya karena saya nggak main dan rasa senangnya karena 32 tahun nggak dapat medali emas dan akhirnya kita mendapatkan medali emas. Ini untuk warga masyarakat Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut hasil ini merupakan kerja keras pemain dan seluruh tim sepak bola SEA Games ke-32 Kamboja. Tidak akan berhenti di sini, status juara SEA Games langsung akan dijadikan bahan evaluasi untuk kompetisi yang lebih besar. Ya tentu kita harus mempersiapkan tim buat AFC tahun depan. Ya dan saya habis ini langsung ada rapat jam 12 malam ya untuk negosiasi ya untuk persiapan ke depan ya supaya kita pastiin kita bisa memberikan yang terbaik gitu. Partai final melawan Thailand berlangsung dramatis. Sempat unggul hingga akhir babak kedua lewat 2 gol dari striker Ramadan Sananta. Secara mengejutkan, Thailand dapat menyamakan kedudukan pada menit akhir. Memasuki babak perpanjangan waktu, Thailand yang harus kehilangan 3 pemainnya akibat kartu merah tak lagi mampu membendung serangan Garuda Muda. 3 gol kembali bersarang lewat aksi Irfan Jauhari, Fajar Faturrahman, dan Beckham Putra untuk memastikan kemenangan Indonesia. Edo Eka Rizky, Softan Herdiagama, Phnom Penh, Kamboja. Yang tadi itu merupakan apa? Pertandingan sepak bola. Nah, kemudian pertanyaannya diganti, sedang diwawancarai oleh wartawan tadi, namanya Arhan Pratama, salah satu pemain sepak bola dari Thailand atau dari Indonesia? Indonesia. Oh, dari Indonesia ya. Tadi Indonesia menang apa, Mbak? SEA Games ya. Di mana? Di Kamboja. Di Kamboja. Ya, ada yang menangkap itu hanya bola. Ya, betul. Kemudian ada yang menjawab dengan malu-malu ya. Gambar apa? Orang. Orangnya lagi yang
Duduk sambil apa? Berpikir. Ya, apa itu berita? Ya, coba perhatikan. Oke, berikutnya. Ya, tutupan. Untuk ini. Ya, apa itu teks berita ya? Berita yang dibacakan itu awal mulanya berupa apa? Berupa tulisan ya, tulisan yang dibaca namanya teks. Iya, namanya teks ya. Ya, namanya teks berita ya. Kemudian apa itu teks berita? Ya, teks yang menjelaskan atau melaporkan suatu kejadian, peristiwa, dan informasi yang sedang terjadi maupun sudah terjadi. Sedang dan sudah. Kalau sedang berarti apa biasanya? Di TV biasanya ada tulisan apa? Live atau langsung, ya, siaran langsung ya. Kemudian apa itu yang bisa kita pelajari dari berita itu? Ya, kita ada beberapa struktur teks dalam teks berita, yaitu meliputi adanya judul. Nah, judul biasanya terletak di mana dalam teks berita? Di atas. Kemudian teras berita, nah, dan ada isi berita. Ya. Apa judul berita? Biasanya apa? Menggambarkan isi pokok berita, menarik, terhadap pembaca. Ini merupakan hal-hal yang pokok, iya. Di mana ada unsur 5W1H. Apa itu 5W1H? Yaitu dalam istilah bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesianya istilahnya adik simba. Apa itu adik simba? Ya, disingkat adik simba. Adik simba itu termasuk akronim. Akronim itu singkatan dalam bentuk kata ya. Oke. Kemudian bagian isi berita merupakan bagian uraian berita, di mana penulis menerangkan peristiwa yang ia beritakan. Berikutnya, oke, ya, kalian sudah mengetahui ya. Kalian perlu menggali lagi lebih mendalam dengan membaca sendiri ya tentang apa itu berita ya. Yang kalian saksikan tadi, yang kalian baca tadi hanya sebagian kecil ya. Ini maksudnya apa yang digambarkan ini? Ya. Sujud syukur. Merasa bersyukur karena lulus ya. Ya, kaitannya dengan tadi apa? Ya, bersyukur, mengucapkan alhamdulillah sudah mendapatkan satu pengetahuan tentang berita. Iya. Jadi kalau dapat ilmu itu harus bersyukur gitu ya. Nah, jadi kita bisa menambah pengetahuan ya. Berikutnya silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing.
belajar yang akan saya bagikan untuk kalian baca, dan pertanyaan-pertanyaan itu kalian diskusikan bersama kelompok kalian ya. Yang tulis ya, tulis kelompoknya siapa saja. Silakan dibaca. Itu apa? Teksnya, gambarnya apa? Gambar apa? Kacang apa? Ya apa? Coba jauh ini seru. Mbak. Coba ini seru. Kacang bugares. Ya, bugares itu ada di mana? Tegal. Di mana? Tegalnya di ya, Kabupaten Tegal. Ya, terkenal dengan makanan jajanan khasnya ya. Nah, kita mengenal tentang makanan khas di daerah Kabupaten Tegal, yaitu salah satu yang kita kenal adalah kacang asin Bogares. Siapa yang tidak kenal dengan kacang asin Bogares? Ya, tentunya semuanya kenal ya. Makan? Iya. Rasanya apa? Asin. Nah, kemudian apa? Gurih? Gurih tidak? Gurih. Ya. Kacang Bogares. Oke, teksnya dibaca dulu, kemudian soalnya dikerjakan ya. Jika ada pertanyaan, nanti saya akan bergeming. Silakan tanyakan apa yang menjadi permasalahannya. Pertanyaan? Gimana Mbak? Kesulitan? Ada. Ya, yang lain membantu mendiskusikan ya. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 2. Ya, ada kesulitan. Pertama ya, A dulu A, kemudian 1 jawabannya. Sini bagaimana? Cukup jelas? Ada kesulitan? Tidak ada. Sudah dibaca dulu. Kelompok 1 membacakan hasil diskusinya di depan. Silakan dari kelompok 1 semuanya maju. Silakan di sini. Tidak usah jauh-jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jawaban pertanyaan berikut Dari kelompok kami. dari kelompok kami, kelompok 1. Apa pelaku industri rumah kaca Bukares ini harus dituntut cerdas dalam memasarkan produknya? Di desa Bukares Durukan Tegal, kapan setelah diaktifkannya tahun Trans 2? Siapa Supriyati, salah satu pelaku industri rumahan kaca Bukares Rapi? Mengapa dampak adanya tahun Trans 2? Bagaimana memperlebar pemasaran dan mencari pelanggan dari ke market bahkan sampai ke luar kota seperti
Brebes, dan Pemalang. Pelaku industri rumahan kacang asin Bukares Bidul untuk cerdas dalam memasarkan produknya. Hal ini terjadi setelah Kalpos Dewa. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari diskusi kami, apakah ada yang ingin menanggapi? Apakah pola penyusun berita harus dimulai dari unsur apa atau bisa yang lain? Terima kasih atas tanggapan dari kelompok 2. Menurut saya, tidak harus dari unsur apa, bisa juga di mana, kapan, atau yang lainnya. Cukup jelas? Jelas. Dan dari kelompok 1, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya mau presentasikan hasil diskusinya dari kelompok 2. Ya, silakan maju ke depan. Ya, lebih semangat lagi ya. Tetap semangat. Semangat. Ya. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Nama kelompok 1 Mardika, 2 Siva, 3 Paminan Gila, 5 Nagila. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Apa? Pelaku industri rumahan kacang asin Bukares kini harus dituntut cerdas dalam memasarkan produknya. Di mana? Di desa Bukares Bidul, Kabupaten Tegal. Kapan? Setelah diaktifkannya tol Trans Jawa. Siapa? Supriyati, salah satu pelaku industri rumahan kacang Bukares. Tapi mengapa? Dampak adanya Trans Jawa, bagaimana memperlebar pemasaran dan mencari pelanggan baru ke market-market bahkan sampai keluar kota seperti Brebes dan Pemalang. Susunan pokok-pokok berita tersebut menjadi 10. Ya. Industri rumahan kacang asin Bukares Supriyati yang tinggal di desa Bukares Bidul, Kabupaten Tegal, meyakini optimis industri rumahan kacang Bukares sapi miliknya akan tetap laku. Dampak adanya tol Trans Jawa, Supriyati berusaha memperlebar pemasaran dan mencari pelanggan baru ke market-market bahkan sampai keluar kota seperti Brebes dan Pemalang. Ada yang mau bertanya? Pekerjaan kelompok 2 cukup bagus. Saya beri apresiasi. Ya. Berikutnya, ya, ditutup dulu. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang berjumlah 5 anggota, diantaranya saya Siti Budi Lestari, Rizky Sulawati, Nur Aini Kristiania Jana, Sekar Wijaya, dan Syahrani Ainul Afifah. Yang kami tulis pola berita 2, apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Pelaku industri kacang asin Bukares Supriyati yang tinggal di desa Bukares Bidul, Kabupaten Tegal, meyakini optimis industri rumahan kacang Bukares sapi memilikinya akan tetap laku.
Apakah ada yang mau menanggapi dan bertanya? Di presentasi hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang ketiga. Iya. Bisa ya? Bisa menemukan apa tadi? Menemukan unsur-unsur sebuah berita, meliputi unsur apa, di mana, apa, Siapa, mengapa, bagaimana. iya, semuanya itu merupakan unsur-unsur berita, ya. Jadi berita dikatakan lengkap itu jika mengandung unsur-unsur tersebut, ya, atau isinya lengkap, jelas, ya. Ada unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, ya. Unsur apa menanyakan tentang perihal apa, hal apa yang diberitakan, ya. Perihal tentang apa, ya. Kemudian di mana berkaitan dengan tempat kejadian. Kemudian kapan? Perihal apa, Mbak? Perihal waktu. Ya, perihal waktu. Ya. Kemudian mengapa? Ya, mengapa itu? Sebab. Ya. Kemudian kalau bagaimana? Berkaitan dengan, ya, proses terjadinya, bisa juga ya akibat, ya. Hari ini ya cukup, ya. Untuk berikutnya ya masih materi tentang berita, kalian pelajari tentang kaidah kebahasaan berita, ya. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, ya, dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahan refleksi, ya, silakan kalian memberikan saran dan kritiknya atas pembelajaran yang sudah dilakukan, ya. Silakan. Dari siapa? Saya sudah bagus, cukup menarik, tetapi kita belum terbiasa di foto atau di video, jadi tampak malu. Oh, gitu ya. Terima kasih. Pembelajarannya menarik karena menggunakan video. Saya berharap pembelajaran akan seperti ini terus agar menarik. Oh iya, terima kasih.